Ketopik pilihan pemirsa, tiga saham grup Prayogo Pangestu kompak melesat dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama Senin 14 Juli 2025. Melesatnya saham brand, PTRO dan Cuan terjadi usai MSCI mencabut perlakuan khusus terhadap ketiga saham tersebut dalam peninjauan indeks MSCI periode Agustus 2025. Tiga saham terafiliasi Prayogo Pangestu tampak melesat dan menopang penguatan IHSG usai memperoleh kabar baik dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Hingga penutupan perdagangan sesi pertama, indeks harga saham gabungan terpantau menguat 0,52% ke level 7.084. Di awal sesi pertama, IHSG melesat 1,18% dengan dorongan datang dari trio saham Prayogo Pangestu yakni Barito Renewables Energy, Petrosi, dan Petrindo Jaya Kreasi. Di awal perdagangan, saham brand naik 13,11% dan berakhir dengan kenaikan 19,67% di sesi 1 ke level Rp7.300 per saham. Selanjutnya, saham PTRO yang di awal sesi melesat 9,4% berlanjut membukukan penguatan hingga akhir sesi 1 dengan kenaikan mencapai 22,26% ke level Rp3.900 per saham. Saham lainnya yakni Cuan yang ditutup terbang 19,27% di sesi pertama menyentuh level Rp17.175 per saham. Sebelumnya Morgan Stanley Capital International atau MSCI resmi mengumumkan tiga saham terafiliasi Prayogo Pangestu yakni Barito Renewables Energy, Petrosi, dan Petrindo Jaya Kreasi tidak lagi mendapatkan perlakuan khusus atau exceptional treatment dalam peninjauan indeks MSCI periode Agustus 2025. Saham-saham tersebut nantinya akan dievaluasi sesuai dengan MSCI Global Investable Market Indexes Methodology, termasuk dengan penerapan kebijakan baru terkait perpanjangan periode pemantauan. Adapun perubahan ini merupakan respon atas masukan dari para pelaku pasar yang sebelumnya menilai bahwa penerapan mekanisme UMA dan FCA selama 12 bulan dinilai terlalu ketat. Sementara itu, untuk kriteria baru, MSCI akan memberlakukan perubahan signifikan terhadap perlakuan atas saham-saham yang masuk ke dalam daftar pengawasan khusus seperti papan pemantauan khusus di Indonesia dan Taiwan Disposition Board. Kebijakan ini mulai berlaku pada peninjauan indeks periode Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Astra International Tbk atau ASII mencatatkan pelemahan penjualan mobil di semester pertama di 2025. Meski demikian, Astra masih mempertahankan pangsa pasar di tanah air sebesar 54%. Berdasarkan data perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, penjualan mobil PT Astra International Tbk mencapai 201.633 unit per semester 1 2025, turun 12,98% year on year dibandingkan penjualan mobil di semester 1 2024 sebanyak 231.734 unit. Sementara di Juni 2025, perseroan mencatatkan penjualan mobil 29.365 unit, turun 33,1% year on year dibandingkan penjualan mobil Astra di Juni 2024 sebanyak 43.900 unit. Tercatat, mobil Toyota dan Lexus menjadi penyumbang penjualan mobil di Juni 2025 sebanyak 18.038 unit. Perseroan juga mencatatkan penurunan penjualan mobil low cost green car atau LCGC 25,86% year on year menjadi 49.797 unit di semester 1 2025 dibandingkan penjualan mobil LCGC di semester 1 2024 sebanyak 67.173 unit. Meski demikian, perseroan mencatatkan dominasi pasar penjualan mobil nasional di semester 1 2025 tercatat sebesar 54% di tengah tantangan ekonomi yang mempengaruhi dinamika pasar dan daya beli konsumen. Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Subroto menyatakan, perseroan berharap pemulihan penjualan otomotif nasional dapat terjadi di semester 2 2025. Perseroan senantiasa konsisten untuk menyediakan beragam pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di berbagai segmen. Hal ini didukung dengan jaringan penjualan dan layanan purna jual yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, secara teknikal saham ASEI termasuk saham yang menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menguat kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 4.700-an. Langsung saja kita ke grafis. Yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday Astra International di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis pertama di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka flat pada pagi tadi untuk saham ASEI di Rp4.710 per saham. Kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam 30 menit pasca pembukaan di level 4.670 pada pukul 11. Posisi dari Astra International masih bergerak di zona merah, tapi pelemahan lebih ke arah terbatas di 4.700 dan penutupan masih ditutup di zona merah di 4.690. Pembukaan sesi kedua dibuka di 4.700. Kami akan lanjutkan update di sesi kedua. Sempat berbalik ke zona hijau, menguat signifikan ke 4.750 dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Saat ini Astra tertekan di 1,06% di Rp4.660 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Astra dalam 6 bulan terakhir. Tekanan cukup dalam terjadi untuk Astra. Di perdagangan 11 Desember 2024 Astra masih diperdagangkan di level 5.250, kemudian Januari, Februari, Maret hingga April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt di 4.480. Mei mencoba bangkit ke 4.790, Juni tertekan ke 4.430, berada di level yang lebih rendah ketika trading halt terjadi, kemudian mencoba untuk bangkit ke 4.700-an dan saat ini tertekan kembali ke 4.600. Dari sisi valuasi, price earning ratio-nya di 6.85 kali, PSR-nya di 0.57 kali, PBV-nya di 0.86 kali dan PCFR-nya di 3.55 kali. Ya, ke grafis selanjutnya, pemirsa, dari beberapa indikator untuk valuasi dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan selanjutnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini, pemirsa, dan kami akan kembali. Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Robin Haryadi selaku Business Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak, hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan meskipun penguatan sudah mulai terbatas. Intraday 7.100 akhirnya kembali ditinggalkan. Tarik menarik Pak antara saham perbankan Big Cap dan saham grup Prayogo Pangestu hari ini yang menahan laju dari indeks harga saham gabungan untuk meninggalkan kembali level 7.100-an. Analisis Anda secara teknikal penguatan yang terjadi hari ini? Ya, sebenarnya penguatan yang terjadi hari ini lanjutan sih ketika dia break double bottom ya, secara teknikal break 6956 tuh break double bottomnya tuh pola reversal yang biasanya cukup valid, dan targetnya sih sebenarnya sampai 7167 tadi udah mendekati, terus kena aksi taking profit dan terutama sih kena dari banking ya, big banknya pada keluar, kayaknya mau masuk ke saham-saham Papi Prayogo pun sudah pada arah, sehingga ya koreksi. Menurut saya sih masih oke, dan hari ini dibuka gap up cukup tinggi ya. Jadi ada gap. Nah ini yang kalau kita orang teknikal tuh agak ragu-ragu harus nutup gap dulu nggak gitu. Padahal nggak semua gap tuh harus di fill gitu, harus ditutup ya. Baik, dalam pekan ini dan jangka menengah arahnya akan kemana Pak untuk indeks harga saham gabungan? Menurut saya akan sideways dulu ya, dengan range antara tadi gapnya di 7.055 sampai dengan 7167 sebagai target dari double bottom tadi. Baik, tadi pun juga sempat disinggung saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama ketika perbankan Big Cap justru berbalik melemah cukup signifikan. Kita ke grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu.
Pak Robin, bagaimana Anda melihat sentimen yang berkembang? MSCI tampaknya merubah regulasi nih Pak. Artinya kesempatan dari brand PTRO Cuan untuk masuk ke dalam indeks MSCI penilaian periode Agustus 2025 cukup terbuka lebar, dan sambutan dari investor juga cukup optimis dan cukup signifikan penguatan yang terjadi hari ini. Ya, betul. Ketiganya brand sudah arah atau reject atas, PTRO sudah auto reject atas, yang belum cuan. Cuan ini tapi kan naik cukup banyak sebelumnya sudah, dan dia ada stock split ya. Jadi memang kebetulan berbarengan gitu. Jadi menurut saya investor agak euforia sih. Jadi mungkin belum tentu akan masuk juga di bulan ini. Cuma kemungkinan habis tidak ada kemungkinan, ada kemungkinan. Karena itu membuat memang yang menopang IHSG kalau mau jujur selama ini ya, kalau perbankan baru loyo ya, Big Bang ya cuma produknya Prayogo Pangestu ya Pak? Ya in the next mungkin saya sih lebih melihat akan konsolidasi dulu ya, supaya euforia nggak berlebihan. Sudah ada pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Bapak Inder dari Bali menanyakan saham PTRO sudah punya di 3.300, masih boleh di hold atau tambah muatan ini? Saya akan coba update penutupan hari ini, jelang penutupan di 24,76% di 3980. Belum ada konfirmasi auto reject atas ini Pak. Sudah profit di 3.300, di hold, resisten selanjutnya dan take profit di level berapa? Oke, sebenarnya besok masih akan lanjut ya, bersama dengan kenaikan brand PTRO ini masih akan lanjut. Resisten selanjutnya adalah 4140. Kalau itu bisa break ke arah 4440. Mau saya di hold aja dulu, besok kita TP ya. Sementara TP dulu karena sebaiknya akan konsolidasi dulu. Nah itu membuat para investor akan lebih tenang ya. Kalau naik-naik terus turunnya biasanya cukup dalam nanti. Dari sisi support Pak, yang mungkin bisa diamankan untuk meminimalkan profit yang sudah ada supaya tidak mengalami kerugian. Oke, trailing stop ada di 3830 ya. Jadi kalau turun di bawah itu sebaiknya kita taking profit dulu. Baik, dari PTRO kita bergeser ke Cuan Pak, yang hari ini juga ikut mengalami penguatan signifikan 17%. Tapi penguatannya sudah mulai terbatas. 17.200 intraday hari ini, posisi jelang penutupan di 16.850. Bapak Siohotang dari Medan menanyakan saham Cuan di tengah penguatan yang terjadi, sentimen stock split, kemudian dengan MSCI juga, arahnya akan kemana Pak? Cuan sih besok mulai akan diperdagangkan harga baru ya, komplit ya, sehingga kalau saya kasih harga sekarang mungkin nanti bingung. Iya. Ya, jadi intinya ya saya berdasarkan analisa PTRO dulu menjelang waktu stock split ya. Biasanya dulu yang terjadi di PTRO dulu yang terjadi di PTRO adalah setelah harga stock split dia naik dulu, terus koreksi baru nanti melanjutkan kenaikannya. Jadi saran saya sih besok taking profit dulu, biar dia koreksi dulu untuk nanti naik lagi. Baik, dan besok harga stock split akan berlaku, belum bisa dijelaskan secara teknikal, tapi dari sisi pola dari stock split saham grup Prayogo Pangestu lainnya sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke brand Pak, hari ini auto reject atas di 19,67%. Dari informasi yang berkembang, transaksinya mengungguli BBCA hari ini di 7.300 untuk brand. Betul, luar biasa. Brand ini next resisten ya, jadi besok akan cenderung menguji ke 83 ya, 8.300 sih. Sebenarnya kalau tadi rekomendasinya brand ada buy, ada 8.000, 83, terus 8975. Itu keren sekali sih. Besok mungkin juga sebaiknya habis naik dia akan konsolidasi dulu. Jadi besok sebaiknya sih taking profit dulu ya. Iya, buyback kembali di level berapa? Buyback kembali di level, kalau di konsolidasinya ya di level highest-nya hari ini 73 sampai dengan 69. 73 sampai 6.900. Ya, penutupan hari ini di 7.300, auto reject atas di 19,67%. Itu dia beberapa saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, sehingga
posisi dari tekanan dari perbankan hari ini tidak cukup signifikan. Bahkan pada penutupan, indeks harga saham gabungan kembali menguat di 0,71% di 7.097, meskipun belum mampu berhasil ke 7.100-an. Nah, dari perbankan big cap, Pak, hari ini berbalik arah, Pak. BMRI melemah di 5%, BBCA 1%, BBRI 2%, kemudian juga BBNI di 3,35%. Sebelum diulas dari sisi teknikal, ada ekspektasi tidak, Pak, dari para pelaku pasar? Rilis kinerja yang sebentar lagi semester pertama akan keluar, masih akan terjadi perlambatan, sehingga koreksi dari perbankan big cap masih terus berlanjut sampai sejauh ini. Ya, menurut saya akan sudah bentar lagi price in ya, dikit lagi nih harga-harga kan price in, dan investor melihat kemungkinan masih 50-50 BI rate akan diturunkan atau enggak. Kalau diturunkan, harus logikanya perbankan akan kembali rebound ya. Tapi kalau masih stay in the same ya, kita lihat nanti kinerja laporan keuangannya ya. Dan saya rasa sih memang ada perlambatan dari sisi, bukan rugi ya, tapi investor kalau nggak tumbuh dia nggak mau gitu. Dan kalau asing belum masuk, perbankan susah untuk naik. Oke, sudah ada dua penanya, Pak, menanyakan dari saham-saham perbankan. Ini mungkin bisa dilangsung jawab saja, ataupun mungkin juga sahamnya dimaksud juga sama ini. Bapak Victor dari Malang, selamat sore. Big Bang rata-rata terdiskon banyak. Di antara 4 bank, mana yang paling bagus dibeli saat ini? Analisis support dan resistennya. Kemudian pertanyaan juga datang, saya akan coba lihat ini, Pak. Dari wira swasta katanya, dari Jakarta, tidak menyebutkan namanya. BMRI sudah mulai turun. Apakah sudah boleh untuk ambil posisi? Ya, BMRI ini saya jawab yang terakhir dulu ya, Pak. Sebenarnya. BMRI ini betul-betul kembali menguji support lah kembali ya. Saya sih, padahal kemarin asing itu masuk cukup besar ya. Besar sekali, bukan cukup besar, besar sekali ya, 400 miliar lebih. Hari ini bisa dibuang demikian banyak juga kembali ya. Jadi kembali ke support. Kalau kita pembagian masuk ke money managementnya itu, saya sih memakai aliran 3 peluru ya. Jadi di support, di pertengahan, dan ketika breakout ya. Jadi kalau kita di support ini mulai perlu diamati, besok kemungkinan uji support ini mantul, nah ini peluru pertama. Nanti kalau sudah lewat istilahnya pivotnya, nah itu boleh nambah, dan ketika breakout tambah. Baik. Buy on weakness sih. Oke. Terus yang tadi, Pak, singkat saja sebelum kita jeda, di antara 4 perbankan big cap, mana yang lebih Anda rekomendasikan? Singkat saja. Bagaimanapun tetap BCA sih, kalau in term of fundamental dan sebagainya lebih ke BCA. Ya, seperti biasa BCA, hari ini juga tekanannya paling sedikit, Pak, paling ringan untuk BCA. BCA support kuat ada di 8425 ya. Kalau mau entry besok, kalau ada pergerakan ketika BCA breakout di harga 8525. Baik. Next resistance paling dekat 8675. Baik. Terus 88 ya. Oke, analisis untuk BBCA hari ini juga ikut tertekan di 8525, melemah di 1,16%, memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya yang hari ini rata-rata melemah di atas 5 dan 3%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Pemirsa, kembali di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita akan coba lihat bersama-sama 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama adalah energi, buy on break, supportnya di 350 hingga ke 394. Kemudian dari properti ada PANI, buy if break, supportnya di 13.800, resisten hingga ke 15.400. Sementara dari energi ada Ratu, buy di 7.225, resisten hingga ke 8.250. Sementara dari saham grup Prayogo Pangestu, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, supportnya di 7.000, resisten hingga ke 8.000. Energi, PANI, Ratu, dan Brand, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, langsung saja kita ke energi, Pak. Pertimbangan
merekomendasikan energi. Saya akan sampaikan update penutupan hari ini. Energi menguat 5% di 368 dan sekaligus intraday tertinggi hari ini. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, saham energi tampaknya ditarik ke atas. Iya betul, bahkan tadi yang Pak Ibrik sudah ke break ya. Oke. Itu bagus sekali sih, dan secara teknikal dia keluar dari konsolidasinya dengan money flow, dalam arti big money maupun asing mereka ngumpulin saham ini. Jadi menarik. Kan boleh langsung buy karena sudah break sebenarnya. Buy di level berapa, Pak Robin? Bisa diulang kembali, Pak? Buy break 364 sih, tapi ini kan sudah break Pak. Boleh dibeli Iya. sampai di bawah, jangan sampai turun di bawah 364 tapi. Oke, penutupan hari ini juga tidak masalah ya, Pak? Tidak masalah, bagus. Baik, target resisten Anda untuk dari energi ada di 394, Pak. Ini target sampai Ya. kapan, Pak Robin? Mungkin 2-3 hari ya. Kalau itu break bisa sampai ke 440 sih kan. Untuk seminggu ya. Untuk seminggu ya, Pak? Ya, apalagi didukung oleh harga oil yang masih naik nih. Ya, sisi oke. Baik, sebelum dari 368 ke 440, ada beberapa tahapan, Pak, resisten yang harus ditembus mungkin untuk energi? 410, ada resisten kecil 410. Oke, 410 resisten kecil penutupan hari ini di 368 menguat di 5,14%. Dari energi kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari properti, ada PANI by Ifbrik ini. Penutupan hari ini untuk PANI di menguat 7,35%, 14.600, penguatan terbatas di 14.950 intraday tertinggi hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi PANI, Pak? Kenaikannya signifikan secara 3 bulan terakhir ini naiknya sudah cukup tinggi. Pertimbangan merekomendasikan PANI, Pak Robin? PANI itu beberapa waktu lalu keluar dari konsolidasi yang lama sekali ya. Nah, untuk saya yang konsolidasi cukup lama tuh ketika jalan tuh luar biasa. Tahu saya didukung oleh money flow yang kelihatan ya. Jadi ada asing maupun big money masuk di PANI karena dia menjelang nanti red issue ya. Biasanya saham saya makan red issue itu menarik untuk di tradingin ya. Dan ini tampaknya candle-nya juga bagus, naik, konsol naik. Nah itu saya paling suka saham yang demikian karena membentuk base yang cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan. Target 15.400-an sampai kapan, Pak? Jangka menengah atau 2 minggu ke depan? 2 minggu ke depan sih 16.775 sih. Kalau 15.4 mungkin 2-3 hari lagi bisa tercapai. Baik, peluang kembali ke 18.000 ataupun mungkin ke 19.000-an, Pak, level tertinggi untuk PANI? Cukup besar. Satu, ada sentimen yang bagus tuh red issue. Ya, red issue PANI ini kan belum semua tanahnya dimasukkan di aset ya. Yang kedua, moga-moga dalam waktu dekat ini akan diresmikan tol yang langsung dari bandara turun langsung ke PANI. Tol sebenarnya tepatnya di CBDK ya, cuma menurut saya flow-nya tuh duitnya banyak ke PANI. Saya lihatnya PANI jauh lebih liquid, lebih dinamis dibandingkan CBDK. Oke, ada peluang ke 18.000 hingga 19.000 pemirsa, level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Penutupan hari ini di 14.600 menguat signifikan di 7,35%. Dari PANI kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, ada Ratu ini direkomendasikan buy. Saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini. Ratu menguat di 5,63% di 7.500 sebagai pemanding. Saya akan juga sampaikan update dari Raja ini. Rukun Raharja menguat di 4,28%, 2680. Pertimbangan Pak merekomendasikan Ratu ini karena Raja hari ini juga naiknya juga di atas 4%, Pak. Betul. Bagaimanapun Ratu ini masih ada sentimen dengan CDI ya. Jadi di prospektusnya pun kelihatan ada kerjasama. Jadi CDI yang baru jadi primadona anak emas IPO yang one of the biggest lah gitu ya, ramai sekali. Nah dia salah satunya hasilnya nanti akan
memperbanyak kepemilikan di Ratu. Jadi ada collateral efek yang bagus buat ke Ratu ya. Ratu ini juga sudah hari ini confirm membreak pola cup and handle ya, targetnya 7750 sampai 875. Kalau murni target cup and handle bahkan sampai ke level 8.650. Masih cukup jauh perjalanan Ratu, range-nya juga sudah masih cukup lebar begini. Buy-nya di level berapa, Pak Robin, dengan penutupan hari ini di 7.500, entry idealnya? Entry idealnya selama nggak turun di bawah 7350 boleh masuk sih. Baik. Sampai ke ya pokoknya di atas 735 boleh buy. Oke. Penutupan hari ini masih di 7.500, menguat di 5,63%. Target tadi sampai ke 8.600, 8.400, kemudian juga ke 7.750-an pemirsa. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke sampul yang terakhir. Ada brand juga direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Robin. Kita akan coba bahas lebih detail lagi. Pertimbangan brand hari ini auto reject atas di 7.300, menguat di 19,67%. Kecenderungan saham-saham yang mengalami auto reject atas, kemudian dalam menghadapi perdagangan sebelumnya, arahnya akan kemana Pak? Atau ada perbedaan tidak? Atau tidak sama ini setelah auto reject atas, ada yang justru koreksi, konsolidasi, atau ada yang masih melanjutkan penguatannya? Ya, polanya auto reject atas tuh orang baru suka-sukanya, investor baru memburu saham sehingga sampai auto reject atas. Dan pola ini biasanya berlanjut sampai besok, kecuali ada sentimen negatif yang tiba-tiba ya. Kalau nggak ada, biasanya lanjut 5-10% lagi. Nah itu saatnya kita boleh taking profit dulu ya. Dan kalau brand sih menurut saya sih salah satu kandidat terkuat untuk MSCI. Karena dia secara sektor juga menarik, market cap-nya besar sehingga asing tuh dengan mudah kan bisa masuk, dan warna itu pertimbangan utama ya kalau kita ngomong indeks MSCI. Cuma memang ada beberapa isu yang moga-moga dalam waktu dekat juga akan solve ya, mengenai pemilikan yang terlalu besar di owner dan lain sebagainya. Baik, buy di level berapa singkat saja Pak? Boleh buy selama nggak turun dari cover itu 900 ini boleh buy sih. Baik. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Energi, Pani, Ratu, dan Brand, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,71%. Tampaknya memangkas dari posisi penguatan terbatas di beberapa waktu yang lalu, di mana ditutup di level 7.097.151, belum mampu kembali ke level 7.100-an. Intraday hari ini di 7.136.296 dan dibuka pada pagi tadi di 7.130. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah posisi penguatan indeks harga saham gabungan ini. Ya, MNC 36 mengalami pelemahan di 0,94% pemirsa. Jakarta Islamic Index juga menguat dalam hal ini di 1,34%. LQ45 tampaknya tertekan di 1,12%. Meskipun indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan, tampaknya tertekan dari saham-saham perbankan big cap yang masuk juga ke dalam LQ45. Ada BMRI tadi sempat melemah di atas 5%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur menguat di 4,22%, energi juga menguat di 3,57%. Saham-saham grup Prayogo Pangestu menopang di masing-masing sektor ini. Konsumsi non-primer tertekan di 1,78%, keuangan hari ini melemah di 1,56%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi atau masuk ke dalam deretan top gainers. Dominasinya oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu dengan nilai transaksi yang cukup fantastis. Ada Cuan menguat di 16.875, 1,5 triliun rupiah. PT RO juga menguat ke 3.980, BRPT menguat ke 2.100, dan Brand ditutup di zona hijau di 7.300.
Saham-saham yang hari ini menjadi pemerat dominasinya adalah perbankan pemirsa. Ada BMRI tertekan di 4690, 2 triliun rupiah, BBRI di 3780, BBNI melemah ke 4040, dan BRIS tertekan ke 2720. Updatean di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali. Bapak Jason dari Jakarta ini menanyakan saham pendatang baru Pak, CDIA, Outer Jakarta 4 hari beruntun, tapi menanyakan support dan resistennya. Nah, bagaimana tanggapan Anda ini sebagai emiten pendatang baru yang biasanya secara teknikal masih cukup susah untuk dianalisis, Pak Robin? Agak susah sih karena masih baru sekali, jadi grafiknya belum terbentuk. Ya, dan transaksinya arahnya langsung terjadi ya, auto-reject atasnya, sehingga tapi saya mungkin ngasih bayangan aja. Jadi ini kalau lihat di pasar nego itu masih ada yang berani beli di 1.300. Hari ini sekarang padahal ada masih di 500. Jadi ya masih panjang untuk arahnya. Antriannya di 1.300 ada, Pak? Ada. Oke. Pasar nego, Pak. Jadi kan luar biasa, masih akan teks. Ya, ini luar biasa sekali. Hari ini baru di 500 ini. Itu butuh outer jack atas berapa kali itu, Pak? Mungkin 3-4 kali lagi. Oke, baik. CDIA di 500, hari ini outer jack atas di 25% dari sisi penguatannya. Kita beralih ke Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan saham emiten rumah sakit nih, Pak. Ada Health. Saya akan coba cek hari ini penutupannya di level 1535, menguat di 2,68%. Baru mau entry, Pak. Direkomendasikan tidak? Ini di saham memang naik ya, artinya memang uptrend ya. Tapi naiknya itu sambil distribusi big money-nya sambil distribusi. Jadi untuk trading aja boleh. Ketika nanti break 1585 boleh ikut ya, dengan support ada di sini. 1525 dengan target resisten cukup ambisius di 1695. Cuma ini nggak bisa untuk trading cepat ya, karena gerakannya naik, konsolidasi, naik kenceng gitu. Jadi sebenarnya untuk trading cepat kurang jadi pilihan. Tapi kalau berminat, ini menarik karena mau breakout lagi. Baik, Bapak Malvin. Saya trading. Ya, Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan saham ISAT ingin masuk. Direkomendasikan tidak, Pak? Hari ini ISAT mengalami koreksi yang cukup dalam ini, 2,38% di 2050. ISAT ini sideways berat ya, antara 2190 sampai dengan 2010 ya, jadi 2010 sampai 2190. Strateginya kalau saham yang sideways lama nih, bahkan sideways sejak bulan Mei pertengahan, Mei, Juni, Juli ya, sudah 2 bulan tuh dia bergerak di range itu. Strateginya adalah buy on support, sell on resistance. Nah ini sudah dekat buy on support sih. Nah buy on support itu low risk sebenarnya. Jadi 2010 tuh beli, dekat-dekat 2190 boleh dijual. Baik, kita ke Lampung, Pak, daerah Tanggamus. Ada Bapak Doni, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Astra International, Pak. Kebetulan listrik kita hari ini penjualan mobilnya turun di semester pertama, tapi market share-nya masih di 54%, memimpin. Bapak Doni sudah cukup jauh, Pak, nyangkutnya, atau kerugiannya sudah cukup besar, nyangkut di 5.375. Saat ini di 4.700, intraday hari ini sempat ke 4.650. Sudah di hold dari 2024, masih belum up. Bagaimana solusinya? Ya memang kita belum melihat terobosan dari Astra ini untuk melawan gempuran mobil listrik dari China ya. Digemes juga, jadi dia masih berpegang dengan kendaraan motornya yang memang masih besar ya, menguasai pangsa pasar. Nah mobilnya walaupun penjualan turun tapi masih menguasai ya. Tapi investor tuh nggak sukanya tergerus pangsanya pelan-pelan, nggak suka. Kembali ke technical, ini menarik sebenarnya. Ya habis breakout, konsolidasi, dan didukung oleh data akumulasi yang baik, data asing juga masuk pelan-pelan. Ini saham sedang dikumpulin ya. Jadi kalau
Bapak mau ya boleh ini mulai ikut ngumpulin dulu. Atau nanti nunggu ketika breakout ditutup di atas 4730. Baik. Nah ini potensi ke 4850 dan ke 4950. Harus sabar Pak Robin ya untuk proses pembalikan arah. Saham bagus ya. Oke, Bapak Robert dari Maluku menanyakan IPCC Pak, sudah profit di 865, hari ini koreksi 1,44%, masih di 1030, masih di hold dan resisten selanjutnya, profit taking di level berapa? IPCC ini ada support di 1015 ya, ini juga biasa memang sideways gitu, sampai nanti dia mantul dari 115, resisten di 1080. Nah, kalau bisa break itu potensi membentuk cup and handle itu bisa ke 1230. Penutupan hari ini di 1030 melemah di 1,44%. Tadi ada yang ketinggalan Pak, menanyakan saham Delta ini Pak, saya lupa menyebutkan. Delta. Iya. Panjangnya apa Pak? 4 huruf apa Pak? Oh, DLTA mungkin Pak, Delta Jakarta Tbk mungkin ini. Ya. Kurang sering juga dibahas ini, 2020 penutupan hari ini melemah di 0,98%. Transaksinya cuma 50 juta Pak, jadi ya ini kalau swing buy on support sih. Cuma ya sepi sekali ya, di resisten di 2110. Sideways di situ. Profil resikonya Pak singkat saja? Profil resikonya menurut saya sih cukup berisiko ya. Kalau breakdown 1990 potensi kembali ke support selanjutnya 1755. Oke. Tapi menurut saya buy on support berani sih. Baik. Asal disiplin ya. Oke, Delta 2020 melemah di 0,98%. Bapak Fikri dari Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Sehat selalu, Pak Robin sudah berpartisipasi, Pak. Ya, thank you. Baik. Sudah diundang ke sini. Terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Business Manager YB Sekuritas Solo ya. Salam cuan. Pak Robin, dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.